Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata awristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasul. Qala Allah fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan ialah bulan suci dan mulia di mana kita semua dituntut untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mulai dari berpuasa, zakat ataupun ibadah lainnya. Salah satu ibadah yang paling banyak pahalanya atau dilipat gandakan pahalanya ialah pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis riwayat Tirmizi rahimahullah yang berbunyi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun." Barang siapa yang membaca Kitabullahul Karim, Al-Quran, satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, kemudian lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Pada bulan Ramadan, terdapat satu sejarah yang paling terkenal dalam sejarah umat Islam. Salah satu sejarah terbesar. Ini diterangkan dalam Quran Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuknya dan menjadi pembeda antara hak dan batil. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Bukan salah satunya, tapi satu-satunya yang ada di alam semesta ini. Orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang di atas bumi maupun langit tiada yang sanggup menyandingi apa di dalam isi daripada Al-Quran tersebut. Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pada masanya kafir Quraisy ada sebuah masa dinamakan dengan fase penentangan. Pada saat itu tidak beriman kepada Allah, kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW maupun kitabnya. Kemudian Allah menentang mereka semua melalui mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kali Allah menentang kaum kafir Quraisy untuk mendatangkan satu Quran utuh, satu kitab utuh yang bisa menandingi Al-Quran. Fa'jazu, maka mereka tak mampu. Kemudian Allah ringankan lagi. Allah berfirman, "Qul fa'tu bihaditsin mislihi." Kalau begitu datangkan 10 surah saja yang bisa menandingi surah yang ada di Al-Quran. Fa'jazu, maka mereka tak mampu. Hingga terakhir kali Allah menentang mereka dengan berfirman, "Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi suratin mislih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Bahkan apakah pantas bagi mereka mengatakan Nabi Muhammad itu membuat-buat? Katakanlah Nabi Muhammad, kalau demikian buatlah satu surah yang semisal dengannya. Kemudian dalam lanjut ayat Allah berfirman, "Bal kadzdzabu bima lam yahbitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilihi kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatuz zalimin." Bahkan mereka mendustakan apa yang belum sampai kepada mereka dengan sempurna dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikian halnya umat-umat sebelum mereka telah mendustakan para rasulnya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. Di samping agungnya kisah daripada Al-Quran ini, terdapat perbedaan signifikan yang menjadikan Al-Quran itu sendiri kitab yang paling spesial atau yang paling mulia. Salah satunya ialah al-manqulu bitawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan intonasi, dengan fasih, dengan bacaan yang indah. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat pada histori nuzul Quran itu sendiri yang akan menjadi pembahasan pokok kita kali ini. Dalam histori nuzul Quran itu sendiri, sebelum masuk ke dalamnya, kita harus mengetahui apa makna dari nuzul Quran itu sendiri. Nuzul berasal dari bahasa inhidar, bermakna inhidar. Inhidar itu menurunkan. Sedangkan secara istilah, nuzul berarti inhidaru syai'u min 'ulwin ila suflin, menurunkan sesuatu yang dari atas ke bawah. Sedangkan Al-Quran, menurut Al-Lahyani, berasal dari masdar qara'a, bermakna baca, atau dengan makna
baca, maka kita bisa memaknai bahwa nuzul Quran adalah bacaan yang turun dari atas langit ke bumi. Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam memiliki historis atau perjalanan yang sangat panjang sebelum sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mayoritas ulama sepakat bahwa Al-Quran itu sendiri diturunkan melalui 3 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase ketetapan, di mana Allah menetapkan Al-Quran itu sendiri di Lauhul Mahfuz. Beliau berfirman, "Bal huwa Qur'anun majidun fi Lauhul Mahfuz." Yang bagaimana dan caranya tidak ada yang mengetahui kecuali ia seorang. Kemudian lanjut pada fase kedua, yang biasa dikenal dengan nuzul jumaili atau nuzul jumlatan wahidatan. Yang turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz itu sendiri turun ke sama'id dunia atau Baitul Izzah, ke langit bumi dengan turun yang sekali saja, atau dengan Al-Quran itu turun secara utuh, tidak terpisah. Kemudian banyak dari beberapa kalangan ulama tentang pendapat ini. Tapi kita tidak akan membahas tentang perbedaan tersebut. Tapi kita akan menggali hikmah. Sebenarnya apa hikmah daripada nuzul Quran itu sendiri? Salah satunya yang berpendapat di sini adalah Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan mengatakan, "Qila as-sirru fi inzalihi jumlatan ila as-sama'i tafkhimu amrihi wa amri man nazala alayhi. Wa dhalika bi'a'lami sukkani as-samawati as-sab'i anna hadha akhirul kutubil munazzalati ala khatimir rusuli li ashrafil umami." Dikatakan rahasia turunnya Al-Quran dengan sekaligus ke langit dunia untuk menunjukkan agungnya Al-Quran itu sendiri dan orang yang membawanya. Hal ini tersebut dengan cara mengabarkan kepada penduduk langit ketujuh bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang turun pada penutup para rasul untuk disampaikan kepada umat yang paling mulia. Lanjut pada fase ketiga atau fase yang terakhir, di mana setelah Al-Quran itu turun ke sama'id dunia atau Baitul Izzah atau langit dunia, Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ayat demi ayat dalam kurun waktu 23 tahun atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang biasa dikenal dengan nuzul mufarraq atau turunnya secara terpisah dalam kurun 23 tahun. Di mana ayat yang pertama kali turun ialah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 183 dan 194, "Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Ia Al-Quran dibawa turun oleh ruh amin, yaitu Jibril alaihi salam, kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadi orang yang memberi peringatan. Demikian mungkin sedikit cerita historis singkat untuk menambah keimanan serta menambah kualitas ibadah kita untuk menjadikan bulan puasa kali ini adalah bulan yang sangat mulia. Kemudian kita dapat beramal dengan semaksimal mungkin dan jadikan ini sebagai motivasi. Tidak banyak yang mungkin saya dapat sampaikan kali ini. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.